Kriteria supaya dapat diangkat menjadi seorang pegawai negeri sipil atau PNS ini berlaku bagi kriteria pegawai kontrak, pegawai tidak tetap atau PTT, pegawai tetap non-ASN, dan tenaga honorer. Di video kali ini membahas tentang kriteria honorer diangkat PNS tanpa tes. Tonton videonya sampai selesai agar tidak ketinggalan informasinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MGMP Din yang menyajikan konten informasi edukatif. Saat ini, ada kabar baik bagi para honorer non-ASN dengan kriterianya khusus, bisa langsung diangkat jadi pegawai negeri sipil atau PNS. Simak bagi para honorer dengan kabar baik ini supaya dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Para honorer juga harus memperhatikan terkait kriteria khusus yang akan dijadikan patokan dalam pengangkatan tersebut. Tentunya hal tersebut juga telah diatur dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN, terkait perubahan atas Undang-Undang Nomor 5, Tahun 2014, yang membahas mengenai aparatur sipil negara atau ASN, yang mana mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Bukan hanya tenaga honorer saja, namun ada kriteria lain misalnya, saja pegawai tidak tetap atau PTT, pegawai tetap non-ASN, dan tenaga kontrak. Semua kriteria tersebut berhak, atau perlu untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, karena sesuai dengan ketentuan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN. Selain itu, terdapat ketentuan lain yang diatur dalam undang-undang. Dalam undang-undang disebutkan bahwa pegawai kontrak, pegawai tidak tetap atau PTT, pegawai tetap non-ASN, dan tenaga honorer dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, apabila telah memenuhi kriteria yang diperlukan. Tepatnya pada Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN, Pasal 131A, Ayat 1, menjelaskan bahwasannya tenaga honorer non-ASN akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, dengan memperhatikan batas usia pensiun, dan tentunya telah bekerja secara terus-menerus sejak tanggal 15 Januari 2014. Mengenai proses seleksi administrasi nantinya akan dilakukan untuk memverifikasi dan memvalidasi. Pemeriksaan dan validasi tersebut memuat informasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer Non-ASN menjadi Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Jadi, untuk tenaga honorer yang akan menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, sudah seharusnya untuk segera memenuhi sejumlah persyaratan dan melakukan verifikasi data. Kriteria supaya dapat diangkat menjadi seorang pegawai negeri sipil atau PNS ini berlaku bagi kriteria pegawai kontrak, pegawai tidak tetap atau PTT, pegawai tetap non-ASN, dan tenaga honorer yaitu harus memiliki masa kerja berkelanjutan. Bukan hanya dilihat melalui masa kerja yang berkelanjutan, namun juga dilihat dari bidang fungsional, batas usia pensiun, ijazah pendidikan terakhir, serta persyaratan khusus. Dengan kata lain, individu yang memiliki bidang fungsional yang berkaitan dengan pelayanan publik ini memenuhi syarat untuk segera diangkat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Pelayanan publik ini meliputi bidang penelitian, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan bidang administrasi. Pertimbangan lainnya, seperti telah memiliki masa kerja yang lama, ijazah pendidikan, tunjangan dan gaji dalam proses pengangkatan tenaga honorer non-ASN menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Jika sesuai dengan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN, Pasal 131A, Ayat 5, maka tenaga honorer, pegawai tidak tetap atau PTT, pegawai tetap non-ASN, dan pegawai kontrak, akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS oleh pemerintah pusat secara langsung. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di subscribe. Tenaga honorer non-ASN ini juga dapat mengajukan surat pernyataan. Surat pernyataan ini berisi untuk menunjukkan keengganannya untuk diangkat menjadi pegawai negeri apabila mereka tidak menginginkannya. Lalu, apa sajakah yang menjadi kategori honorer non-ASN yang dapat diangkat menjadi seorang pegawai negeri sipil atau PNS?
Jika merujuk pada Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN, yang secara khusus menyebutkan bahwasannya kategori yang dapat diangkat menjadi honorer ialah sebagai berikut. Kategori pertama, pegawai honorer non-ASN yang penghasilannya dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Jika bisa mendapatkan kemungkinan maka yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD ini, jika pengangkatnya ialah orang yang memiliki kewenangan di kantor instansi pemerintah. Tentunya juga harus telah mencapai masa kerja minimal 1 tahun, pada tanggal 31 Desember 2005, hingga masih aktif bekerja sampai saat ini. Minimal usianya haruslah 19 tahun, dengan maksimal usia yaitu 46 tahun, pada tanggal 1 Januari 2006. Kategori kedua, yaitu terdiri dari tenaga honorer yang telah dipilih oleh pejabat yang memiliki kewenangan, tetapi tidak menerima kompensasi, atau gaji yang berasal dari anggaran pendapatan, dan belanja negara atau APBN, maupun anggaran pendapatan, dan belanja daerah atau APBD. Harus sudah bekerja di instansi pemerintah dengan masa bekerja mencapai minimal selama 1 tahun, pada tanggal 31 Desember 2005. Selain itu pula, seharusnya masih bekerja hingga saat ini. Wajib berusia 19 tahun, dengan maksimal usia yaitu 46 tahun, pada tanggal 1 Januari 2006. Kategori ketiga, pegawai tidak tetap atau PTT, dengan keahlian tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam waktu tertentu secara terus-menerus atau selama 3 tahun, untuk melaksanakan kebijakan publik dan pelayanan publik. Kategori keempat, pegawai tetap non-PNS yang diangkat sebagai pegawai tetap pada instansi pemerintah, perguruan tinggi negeri, dan lembaga negara berdasarkan SK pengangkatan dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK lembaga tersebut secara terus-menerus. Kategori kelima, tenaga kontrak yang bekerja pada instansi pemerintah, perguruan tinggi negeri, dan lembaga negara dalam jangka waktu tertentu paling sedikit 10 bulan, dalam 1 kali masa kontrak dengan perjanjian kerja yang sifat dan jenis pekerjaannya secara terus-menerus, dan bersifat wajib, atau kebutuhan dasar pelayanan publik dengan sumber anggaran dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Demikian informasi tentang kriteria honorer diangkat PNS tanpa tes. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.